Guys, jadi beberapa hari yang lalu gue sama abang gue gabut. Terus akhirnya kita mutusin buat keluar nyari sarapan. Terus akhirnya kita ke McD yang di Senayan. Ya sekalian lah manasin mobil muter-muter. Terus selesai makan gue kepikiran di deket sini kan ada toko yang jual kain sama kayak mesin jahit dan pernik alat jahit gitu. Akhirnya pas gue ke depan tokonya ada kain yang dijual di depan tokonya gitu, kayak digantung di depannya. Jadi pas gue masuk, gue cek harga kain-kain yang di dalam, harganya 300.000 per meter. Terus gue keluar lagi, gue lihat-lihat kain-kain yang di luar. Pas gue pegang yang gue mau, harga itu cuma 45.000 semeter. Akhirnya gue beli ya. Terus ada yang terjadilah di toko itu. Oh, ini sisanya tinggal semeter 45 cm. Ini kalau misalnya mbak nggak mau ngambil semua, saya nggak mau, males, mending nggak usah. Terdiamlah gue kan digituin. Tadinya gue nggak pengen jahit kain ini sama sekali, tapi pas gue lihat lagi ini katun Jepang ini bagus banget. Selama jalan pulang gue ngambek. Terus abang gue udah deh nggak apa-apa, kamu jahit aja itu. Akhirnya gue mutusin buat buka sketchbook gue dan gambar sesuatu. And now I'm grateful that I took it away from the store that didn't even wanted it. Dan gue bertekad buat jadiin dia sesuatu yang cantik. Hey guys, welcome to the part 2 of my corset dress tutorial. Di video ini gue bakal jelasin cara pattern drafting paling gampang, yaitu tracing dari baju yang udah ada. Gue butuh 11 bagian dan gue bakal bikin 4 pola. Untuk bodesnya gue butuh 6 pattern di bagian depan, 3 pattern di bagian belakang, dan lengan kiri kanan. Gue juga mau nambahin detail tali yang bisa di criss cross di belakang. Dan iya, gue bakal pakai lagu Nadine Amizah di semua video gue sampai project ini selesai. Kamu bisa pakai kertas apa aja, yang penting lebar, terus taruh baju yang mau kamu tiru polanya, terus outline pakai pensil mekanik. Jangan lupa di polanya itu lebihin 2 cm buat seam allowance. Nah setelah itu bisa kamu gunting. Nah kalau misalnya kamu bingung kenapa pensil mekanik, karena menurut aku itu paling gampang. Kalau kamu bisa lihat di sini, aku tekan LED-nya, terus itu tuh dia nggak ninggalin bekas di bajunya. Terus ukurannya juga aku sesuaiin sama kabel tis yang mau aku pakai buat jadi boning korsetnya. Terus karena aku mau tangannya lebih ngembang, jadi jangan lupa tracing tangannya itu agak lebar. Nah tracing pola ke kain biar gampang tuh, ditaruh di karpet, abis itu tusukin pakai jarum pentul, jadi dia nggak gerak. Terus kalau kamu bisa lihat juga di sini di bagian depan bodesnya itu aku bikin huruf V, jadi dia tuh lebih kecil di bawah. Dan gue bakal jelasin dan mulai jahit korset topnya di part ketiga. Thank you so much for watching. Hai guys, jadi ini part ketiga dari my corset dress tutorial. Dan gue bakal mulai dari ngejahit korsetnya. As you can see, we need some support. Jadi bondingnya itu aku pakai kabel tis. Tapi sebelum nyatuin bagian cup sama bagian torsonya, I'm going to do this method. It's called bunching up. Nah, jadi itu biar ada ruffle-nya gitu. Jadi kita nggak harus pakai dart. Terus dua bagian ini bisa disatuin by stitching the wrong sides together. Jadi hasilnya itu lebih rapih, terus clean. Jadi seamnya tuh nggak kelihatan. Tapi biar lebih ngepas sama badan, kita bakal ngekut nut sedikit. Ini itu namanya dart. Itu kenapa dia bentuknya segitiga kecil. Untuk talinya bakal pakai kain yang sama juga. Dan setelah dijahit bisa dipotong per 5 cm. Kita bakal bikin loop bentuk U gini, dan ini untuk masukin tali yang criss cross di belakang. Dan trik gue biar pekerjaan gue tuh lebih cepet, lebih gampang, dan lebih precise, gue suka pakai lem uhu atau fabric glue. Baru setelah itu gue jahit yang benar, jadi tuh dia nggak lari-lari. Karena gue nggak terlalu suka pakai jarum pentul. Tapi ingat pakainya jangan ketebelan atau nggak nanti dia jadi kaku. Di sini aku jahit bagian kiri dan kanannya biar di tengahnya aku bisa masukin kabel tis. Nah karena ada gap di bagian criss cross punggung belakang kita ini, harus ditambahin kain lagi biar nggak kelihatan kulitnya. Nah nanti aku lanjutin di part 4 ya. Thank you so much for watching. Guys, so this is the part 4 of my corset dress tutorial. Jadi hari ini kita bakal bikin sleeve-nya. Jadi di bagian bahunya karena aku mau puffy sleeve, aku ruching gitu. Terus jangan lupa dikasih fabric ekstra, terus dijadiin strap gitu buat nyembunyiin jahitannya. Kalau udah aku bakal gabungin bagian korset depan sama belakangnya. Terus bagian cup di dadanya itu bakal aku ruch juga. Nah terus kalau udah selesai aku taruh di mannequin. Ini jadi bagian depan korset dressnya kayak gini. Terus ini bagian belakangnya dimana ada detail criss crossnya. Setelah itu aku jahit bagian lengannya ke bordesnya, dan ini tuh aduh sumpah lucu banget. Terus karena di bagian tangannya itu juga ruching, nah di sini aku nambahin extra strap buat nanti jadi tali. Nah sekarang sebenarnya gue harus bikin rok A-line-nya juga, cuman ini bahannya tuh sisanya tinggal semeter, tapi untung cukup sih. Terus ini bikinnya tuh sebenarnya gampang banget, gue cuma jiplak dari rok yang gue udah punya. Terus habis itu kaitan aja, gue nggak, gara-gara nggak punya red sleting, gue pakein velcro. Karena sebenarnya setelah ini gue mau bikin rok yang di luarannya gitu, tapi dari bahan tule, jadi ngembang, dress ngembang. Terus setelah itu aku juga nambahin finishing touches. Di sini juga aku kayak mau nambahin pita gitu di bagian dada biar nggak terlalu kebuka. Aduh waktunya udah mau habis, ntar gue lanjutin di IGTV ya.